Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisyar Horlah Hisam dengan NIM 172. Dan dikarenakan saya bagian dari kelas hukum ketenagakerjaan A, saya akan memaparkan materi kepada Anda sekalian terkait perjanjian kerja. Yang mana materi ini akan terbagi di dalam 3 penjelasan. Yang mana penjelasan pertama yaitu perjanjian kerja secara umum, dan penjelasan yang kedua yaitu terkait perjanjian kerja waktu tertentu atau bisa juga disebut sebagai PKWT. Lalu yang ketiga yaitu penjelasan terkait perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau bisa juga disebut sebagai PKWTT. Langsung menuju saja ke penjelasan yang pertama yaitu perjanjian kerja. Perjanjian kerja merupakan sebuah cabang dari perjanjian secara umum. Tetapi ada beberapa spesifikasi khusus yang pada akhirnya membedakan perjanjian kerja daripada perjanjian pada umumnya. Spesifikasi tersebut dapat kita lihat dari definisi perjanjian kerja yang tertuang di dalam KUH Perdata pasal 1601 huruf A, yang mana berbunyi, perjanjian perburuhan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak lain, si majikan, untuk suatu waktu yang tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Ini adalah majikan dan ini adalah pekerja atau buruh yang mana mengikatkan dirinya kepada majikan dan majikannya berada di posisi atas. Nah, berdasarkan definisi tersebut, pada akhirnya kita dapat mengidentifikasi beberapa hal. Identifikasi yang perlu kita lakukan yaitu yang pertama adalah identifikasi terkait pihak-pihak dalam perjanjian kerja. Pihak-pihak dalam perjanjian kerja berdasarkan definisi yang telah saya sampaikan maka terbagi menjadi dua, yaitu pekerja atau karyawan, dan yang kedua pengusaha atau pemberi upah. Lalu identifikasi selanjutnya yang perlu kita perhatikan yaitu unsur-unsur dalam perjanjian kerja. Yang mana pertama adanya unsur pekerjaan, lalu yang kedua adanya unsur upah, lalu yang ketiga di bawah perintah, lalu yang keempat adanya unsur waktu. Setelah kita ada di satu pandangan yang sama, maka mari kita pelajari syarat-syarat sahnya perjanjian. Syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu yang pertama adanya kata sepakat, dan yang kedua yaitu kecakapan untuk mengadakan perikatan, dan yang ketiga yaitu suatu hal tertentu, dan yang keempat kuasa hukum yang halal. Nah, setelah kita mengetahui syarat-syarat sahnya perjanjian kerja, mari kita ketahui bagaimana berakhirnya perjanjian kerja. Berakhirnya perjanjian kerja dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu antara lain berakhirnya masa kontrak, dan yang kedua berakhirnya masa percobaan, serta yang ketiga yaitu pemberhentian oleh pengusaha atau pemberi kerja. Nah, hal tersebut telah menggambarkan perjanjian kerja secara umum. Lalu mari kita pahami penjelasan yang kedua, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu. Apa itu perjanjian kerja waktu tertentu? Perjanjian kerja waktu tertentu merupakan sebuah kerja yang dibuat antara pekerja dan juga pengusaha dalam rangka melakukan hubungan kerja dalam waktu yang telah ditentukan di dalam sebuah pekerjaan tertentu. Nah, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sah ataupun dapat digunakannya perjanjian kerja waktu tertentu atau langsung kita sebut PKWT. Syarat-syarat tersebut adalah pertama, perjanjiannya harus dibuat tertulis, dan yang kedua dalam PKWT haruslah memiliki jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati, dan yang ketiga yaitu pekerjaan dilakukan dalam hubungan kerja tersebut harus selesai dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan poin kedua, dan yang keempat yaitu tidak adanya syarat berupa masa percobaan. Hal tersebut yang pada akhirnya berhasil mendeskripsikan apa itu PKWT, atau singkatnya dapat kita ketahui bahwa PKWT merupakan pekerjaan kontrak ya. Nah, lalu selanjutnya mari kita coba pahami penjelasan yang nomor 3, yaitu perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. PKWTT merupakan perjanjian kerja yang dibuat dan disepakati antara pekerja dan pengusaha dalam melakukan hubungan kerja yang bersifat tetap. Artinya, tidak ada batasan waktu bagi pekerja dalam melakukan hubungan kerja dengan pengusaha. Tidak ada batasan waktu. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu dapat dibuat secara lisan ataupun tertulis.
Namun biasanya dalam pembuatan PKWTT dilakukan secara lisan tanpa mendapatkan pengesahan dari instansi ketenagakerjaan terkait. Nah, PKWTT dapat dijumpai dalam sebuah perusahaan yang mana tidak ada jangka waktu tertentu bagi pekerjanya. Maksud daripada tidak adanya jangka waktu tertentu dalam perjanjian ini ialah jangka waktu yang telah ditetapkan tidaklah singkat, namun lebih lama dari perjanjian kerja waktu tertentu. Dalam perjanjian ini, para pekerja akan berhenti melakukan pekerjaannya dan memutus hubungan kerjanya dengan pengusaha dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan pula dari perusahaan yang terkait. Biasanya perjanjian kerja akan tidak lagi berlaku ataupun terputus bila: pertama, pekerja sudah waktunya pensiun atau sudah memasuki usia tua yang telah ditetapkan oleh perusahaan, biasanya ialah usia yang sudah memasuki kepala 5. Lalu yang kedua, hubungan kerja terputus akibat kesalahan pihak pekerja. Lalu yang ketiga yaitu meninggalnya pihak pekerja atau pekerja mengajukan resign. Dan yang keempat yaitu terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh pihak pekerja sehingga keluar putusan pengadilan atas perbuatan tersebut. Nah, hal-hal tersebut pada akhirnya yang mana menjelaskan apa itu perjanjian kerja, apa itu PKWT, dan apa itu PKWTT. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian jika ada yang salah datang dari saya dan jika ada yang benar datangnya dari Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.